untuk pembukaannya dipimpin oleh KM ya. Saya tampilkan Asmaul Husna di sini. Silakan KM. Sikap berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan membacakan Asmaul Husna. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Qawi ya Matin ya Wali ya Amin ya Musi ya Muni ya ya Qayyum ya Majid ya Majid ya Wahid ya Ahmad ya Somad ya Qadir ya Muqtadir wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas doa paginya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga Siti Tiara hadir, Yosep hadir ya, Yosep di depan. Dan yang terakhir ini murid baru ya, Alia. Ya. Baik, karena kita sudah berdoa, hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi, masih mengenai materi yang minggu lalu. Tahu materi minggu ini apa? Mengenai apa? Ingin belajar apa kita hari ini? Ya, kita sudah belajar mengenai struktur. Lalu apa lagi? Kaidahnya. Lalu apa lagi? Apa? SPO-nya katanya sudah belajar juga. Berarti sudah mulai bisa untuk membuat kalimat. Kalau sudah membuat kalimat berarti sudah harus bisa menyusun paragraf. Masih hafal kan ya? Paragraf itu bagaimana? Masih hafal kan? SPOK kalimat itu bagaimana? Sudah belajar kan minggu lalu ya? Nah, Ibu ingin memulai dengan sedikit pengamatan yang sudah kalian lakukan. Nah, minggu lalu juga diawali dengan melihat ini ya. Melihat apa? Melihat teks laporan hasil observasi itu bagaimana. Begitu. Setelah itu minggu lalu juga sudah diberikan contoh. Nah, hari ini kalian diminta untuk mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Kok Bu diminta? Ya karena kompetensi dasarnya atau capaian tujuannya adalah untuk mengonstruksi. Nah, sebelum mengonstruksi, nanti kalian diberi kesempatan dengan penilaian menyeleksi teks struktur, kaidah, dan juga kebahasaannya. Setelah itu memutuskan nanti isi strukturnya, dan yang terakhir adalah mengonstruksinya, gitu ya. Jadi menyusun setiap aspek yang ada di dalamnya. Nah, dalam mengonstruksi teks laporan hasil observasi, sudah Ibu siapkan nih, ada beberapa predikat. Kenapa predikat? Karena kata kerja.
berbelanja, sedang melakukan kegiatan. Di pasar. Keterangan apa? Di pasar. Menunjukkan tempat ya. Jadi ada beberapa hal. Nah, mungkin nanti kalian di sini bisa menambahkan tempat gitu ya. Karena kalau objek tidak mungkin bisa atau tidak. Kenapa? Dia berbelanja di pasar. Bisa tidak subjeknya ini, objek itu kan sama dengan subjek. Di pasar masuk ke dalam tempat kan? Bisa tidak? Bisa. Kenapa bisa? Kenapa tidak bisa? Kalau misalnya di kalimat di pasar berani media. Ya, kalau misalnya subjek predikat objek, kalau objeknya menjadi subjek, predikatnya harus menjadi pasif kan? Coba di pasar, dia berbelanja. Nah, kalau begitu mungkin bisa. Tetapi strukturnya nanti tidak akan sama. Jadinya memang di pasar itu masuk ke dalam keterangan tempat. Baik kalau begitu. Nah, kita kembali kalau itu sudah. Sekarang Ibu ingin tanya kira-kira di dalam kalimat ini yang mana yang subjeknya? Coba Ibu ingin minta kepada Putra Fahrezi. Coba Fahrezi bacakan dulu kalimatnya. Selain itu, laptop juga memiliki bentuk yang lebih sederhana. Selain itu, laptop juga memiliki bentuk yang sederhana. Laptop sebagai apa? Subjek. Selain itu, nah, kalian bisa menentukan ya, di mana subjek. Tidak perlu subjek itu diawali di awal kalimat, tetapi ke dalam struktur kalimatnya. Oh, selain itu tidak mungkin menjadi subjek. Bagus, kalian sudah bisa menentukan. Apa? Merek apa? Merek laptop. Mempengaruhi harga laptop? Keterangan atau objek? Keterangan. Harga laptop dipengaruhi oleh merek laptop, itu pun bisa ya. Nanti kalian bisa analisis sendiri. Manfaat laptop sebagai sarana komunikasi dalam mempermudah pekerjaan manusia serta media untuk bekerja dan belajar. Baik, manfaat laptop sebagai sarana komunikasi mempermudah pekerjaan manusia serta media untuk bekerja dan belajar. Nah, kira-kira ini satu kalimat atau bukan? Kenapa satu kalimat? Bagus, diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan titik. Tanda titik. Kalau mau mengulangnya ini bagaimana? Kalimat kan ada dua jenis, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, yang kalimat majemuknya mana? Yang nomor berapa kalimat majemuk? Nomor 4, karena predikatnya lebih dari satu. Manfaat laptop sebagai sarana komunikasi. Nah, untuk hasil tulisan kalian itu nanti akan Ibu buat menjadi kumpulan teks laporan hasil observasi. Maka dari itu silakan buat sebaik mungkin sesuai dengan struktur dan kaidah. Jangan lupa kalimatnya juga harus yang sesuai. Bolehlah 20 menit ya. 20 menit untuk membuat rangkanya terlebih dahulu. Rangkanya. Kira-kira apa yang ingin kalian cari? Di dalam paragraf 1, 2, 3, 4, 5 di situ sudah ada ciri-ciri
paragraf 2 mengenai apa? Kalau tidak paham, boleh bertanya ke depan. Ya. Kezia menggunakan pensil terlebih dahulu. Ganti mouse-nya dengan ketikus. Gunakan bahasa Indonesia. Papan ketik adalah alat yang digunakan untuk memunculkan angka, huruf, dan simbol pada software. Papan ketik termasuk ke dalam perangkat keras atau hardware. Jenis QWERTY adalah yang sering digunakan. Pembuktian, alat yang digunakan untuk memunculkan angka, huruf, dan simbol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Bu? Paragraf pertama deskripsi tidak perlu disampaikan itunya, langsung ke dalam teksnya dan juga pembuktiannya di bagian. Ketikus adalah salah satu perangkat keras atau hardware. Ketikus adalah salah satu perangkat keras atau hardware. Fungsi utama ketikus sebagai alat penunjuk atau politik mengerti. Nama lain dari Tolong yang di depan untuk mengambil lembar penilaian rekan kalian. Tolong dibantu. Nah, kira-kira selama hasil pengamatan, apakah ada yang kalian temukan informasi baru? Apa? Ada informasi baru yang kalian temukan saat mengamati? Ada harga yang ratusan ribu bahkan sampai jutaan ya. Jadi barang elektronik itu tidak murah. Jadi kalau misalnya kalian melihat, oh ini harga sekian sesuai dengan yang seharusnya, ya disesuaikan juga dengan kualitas. Nah, begitu. Nah, untuk hasil teks yang kalian buat nanti akan ibu minta dan ibu kumpulkan menjadi kumpulan teks laporan hasil observasi. Sebelum itu nanti kalian bisa mengetik terlebih dahulu. Kalian ketik agar terlihat lebih rapi. Nanti untuk mengetiknya akan dilakukan di kemudian hari. Mudah-mudahan di minggu depan ya bisa terlaksana. Nah, karena kalian sudah belajar mengonstruksi teks laporan hasil observasi, Sikap berdoa. Sebelum kita sudahi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.